Halo sahabatku. Selamat datang kembali di channel Cerita Momo. Tempatnya kisah-kisah drama kehidupan yang paling greget dan penuh pelajaran. Apa yang akan kalian lakukan jika suami kalian tiba-tiba melempar surat cerai di meja makan, lalu berteriak, dalam 48 jam, keluar dari rumah ini. Rumah ini milik kekasih baruku. Marah? Sedih? Atau menangis? Eits, tunggu dulu. Di cerita kali ini, tokoh utama kita, Vivi, tidak melakukan itu semua. Saat diusir, dia justru tertawa. Kenapa? Karena dia tahu, 48 jam itu bukan waktu untuk dia berkemas, tapi waktu untuk menghancurkan hidup suaminya sampai ke akar-akarnya. Penasaran bagaimana cara elegan seorang istri membalas dendam tanpa perlu kotor tangan? Sebelum kita masuk ke ceritanya, yuk dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Jangan lupa nyalakan loncengnya biar enggak ketinggalan cerita seru lainnya. Dan seperti biasa, ayo kita absen dulu. Tulis nama kalian, asal kota, dan ketik kata, hadir, di kolom komentar di bawah. Aku mau menyapa sahabat-sahabatku yang paling setia dari Sabang sampai Merauke. Sudah siap melihat drama yang bikin puas ini? Mari kita mulai ceritanya. Denting sendok garpu yang beradu dengan piring porselen menjadi satu-satunya suara yang terdengar di ruang makan yang megah itu. Vivi makan dengan tenang, menyuap makanannya perlahan, meski ia bisa merasakan aura panas yang memancar dari suaminya, Raffi, yang duduk di ujung meja seberang. Sudah beberapa minggu ini, Raffi bersikap dingin, sering pulang larut malam, dan selalu mencari-cari kesalahan Vivi. Namun malam ini, ketegangan itu terasa berbeda. Ada sesuatu yang siap meledak. Tiba-tiba, brak, sebuah amplop coklat tebal dilemparkan dengan kasar ke tengah meja, tepat di depan piring Vivi. Kuah sup sedikit menciprat, mengotori taplak meja yang putih bersih. Vivi menghentikan suapannya. Ia meletakkan sendok dengan sangat perlahan, lalu menatap amplop itu tanpa menyentuhnya. Ia tidak perlu membuka isinya untuk tahu apa itu. Firasat seorang istri tidak pernah salah. Apalagi setelah berbulan-bulan ia mencium aroma parfum asing yang manis dan menyengat di kemeja kerja suaminya. Aku sudah muak berpura-pura, Vivi. Suara Raffi menggelegar, memecahkan keheningan malam itu. Pria itu berdiri, menunjuk wajah istrinya dengan telunjuk yang gemetar karena amarah, atau mungkin karena kegembiraan semu yang ia rasakan karena merasa menang. Itu surat cerai. Tanda tangani sekarang juga. Aku tidak mau melihat wajahmu lagi di rumah ini. Vivi mengangkat wajahnya, menatap mata suaminya lekat-lekat. Tidak ada ketakutan di sana, hanya tatapan datar yang sulit diartikan. Ia mengambil tisu dan mengelap bibirnya dengan anggun. Cerai? Tanyanya pelan, nadanya datar seolah sedang membicarakan cuaca. Ya, cerai. Dan dengar baik-baik. Raffi mencondongkan tubuhnya ke depan, kedua tangannya bertumpu di meja, dan seringai licik perlahan muncul di bibirnya. Mulai detik ini, aku berikan kamu waktu 48 jam. Hanya 48 jam. Kemasi barang-barangmu yang tidak berharga itu dan keluar dari sini. Rumah ini sekarang resmi menjadi milik kekasih baruku, Bilqis. Nama itu akhirnya terucap. Bilqis. Wanita yang selama ini menjadi duri dalam daging pernikahan mereka. Raffi menatap istrinya dengan penuh kemenangan. Ia menunggu Vivi hancur. Ia menunggu air mata itu tumpah membasahi pipi. Ia menunggu Vivi bersimpu di kakinya, memohon agar tidak diceraikan, atau setidaknya memohon agar tidak diusir dari rumah yang telah mereka tempati selama 10 tahun itu. Raffi sudah menyiapkan 1000 kalimat hinaan untuk menolak permohonan Vivi. Namun, yang terjadi di detik berikutnya membuat Raffi terdiam kaku. Bahu Vivi berguncang. Bukan karena isak tangis yang menyayat hati, melainkan karena tawa. Awalnya pelan, lalu berubah menjadi tawa renyah yang terdengar sangat santai, seolah Raffi baru saja menceritakan lelucon paling lucu sedunia. Vivi tertawa lepas di hadapan wajah suaminya yang mulai memerah karena bingung. Kamu tertawa? Raffi mundur selangkah, wajahnya merah padam karena merasa diremehkan. Apa kamu sudah gila karena stres? Aku mengusirmu, Vivi. Kamu akan jadi gelandangan. Rumah ini sudah bukan milikmu lagi, sertifikatnya sudah atas nama Bilqis. Vivi mengusap sudut matanya yang sedikit berair karena tertawa.
Ia berdiri dari kursinya dengan gerakan yang tenang dan berwibawa, merapikan pakaiannya seolah-olah ia baru saja selesai rapat bisnis, bukan baru saja diceraikan. Gelandangan, ulang Vivi dengan nada geli, seolah kata itu asing baginya. Ia mengambil amplop coklat itu dengan ujung jarinya, lalu menatap Raffi dengan sorot mata yang tajam, berbeda 180 derajat dari tatapan istri penurut yang selama ini Raffi kenal. Mas, kamu benar-benar lucu. Kamu pikir kamu bisa menghancurkanku hanya dengan secari kertas ini? Raffi tertegun. Ia belum pernah melihat sisi Vivi yang seperti ini. Vivi melangkah mendekat, membuat Raffi secara naluriah mundur, karena terintimidasi oleh aura istrinya. 48 jam, katamu? Bisik Vivi pelan namun penuh penekanan. Terima kasih, Mas. Itu waktu yang sangat murah hati untuk orang sepertimu. Nikmatilah sisa waktumu di rumah ini bersama kekasih barumu, itu. Puaskan tawa kalian selagi bisa. Tanpa menunggu jawaban Raffi yang masih melongo kebingungan, Vivi berbalik dan berjalan menaiki tangga menuju ruang kerjanya di lantai 2. Langkah kakinya terdengar mantap di lantai marmer. Tidak ada keraguan, tidak ada kesedihan. Begitu sampai di dalam ruang kerjanya, Vivi menutup pintu dan memutar kuncinya 2 kali. Senyum di wajahnya menghilang seketika, berganti dengan ekspresi dingin yang mematikan. Ia berjalan menuju brankas kecil di balik lukisan, mengambil sebuah ponsel khusus yang jarang ia gunakan. Vivi menekan tombol panggilan cepat nomor 1. Terdengar nada sambung 2 kali sebelum suara berat seorang pria menjawab di seberang sana. Halo, Ibu Vivi? Selamat malam, sapa suara itu dengan hormat dan sigap. Selamat malam, Pak Dharma, ucap Vivi tegas, matanya menatap tajam ke arah foto pernikahan yang terpajang di dinding, sebelum tangannya bergerak membalikkan bingkai foto itu hingga menghadap tembok. Ikan besarnya sudah memakan umpan. Raffi baru saja melempar surat cerai dan memberiku waktu 48 jam. Dia juga sudah mengakui secara lisan bahwa rumah ini diatasnamakan Bilqis. Hening sejenak di ujung telepon, sebelum Pak Dharma menjawab dengan nada serius. Sesuai dugaan Ibu. Apakah kita bergerak sekarang? Ya, jawab Vivi dingin. Aktifkan rencana B sekarang juga. Bekukan semua akses yang dia miliki secara bertahap. Kita hancurkan mereka pelan-pelan dalam 48 jam ini, sampai tidak ada yang tersisa bahkan untuk membeli selembar tisu pun. Vivi memutus sambungan telepon. Ia menatap keluar jendela, melihat kegelapan malam. Permainan baru saja dimulai, dan Raffi sama sekali tidak tahu siapa lawan yang sebenarnya sedang ia hadapi. Raffi memacu mobil sport merahnya, membelah jalanan kota yang mulai lengang. Senyum kemenangan tidak bisa lepas dari wajahnya. Ia memukul setir dengan penuh semangat, merasakan adrenalin yang membuncah. Rasanya seperti beban ratusan kilogram baru saja diangkat dari pundaknya. Akhirnya, ia menyingkirkan wanita itu. Akhirnya, ia bisa bebas. Baginya, tawa Vivi tadi hanyalah reaksi pertahanan diri dari seseorang yang mentalnya sudah hancur lebur. Raffi yakin, begitu ia menutup pintu rumah tadi, Vivi pasti sudah tersungkur menangis darah di lantai. Mobil itu berbelok masuk ke pelataran parkir sebuah apartemen mewah di pusat kota. Ini adalah sarang cintanya bersama Bilqis selama setahun terakhir. Tempat di mana ia merasa dihargai sebagai laki-laki, bukan sekadar suami yang terus-menerus dibayangi oleh nama besar keluarga istrinya. Begitu pintu unit apartemen terbuka, aroma parfum mawar langsung menyambutnya. Bilqis, dengan gaun tidur sutra berwarna merah marun, berdiri di sana dengan wajah berbinar. Wanita itu tahu malam ini adalah malam penentuan. Sayang, seru Bilqis manja, langsung menghambur ke pelukan Raffi. Gimana? Kamu sudah bilang sama dia? Apa reaksinya? Dia ngamuk? Dia banting barang-barang? Raffi tertawa lepas, mengangkat tubuh ramping Bilqis dan membawanya masuk ke ruang tengah. Ia menghempaskan diri ke sofa empuk sambil melonggarkan dasinya. Kamu nggak akan percaya. Dia cuma ketawa. Kayaknya sarafnya putus saking kagetnya. Aku kasih waktu 48 jam buat dia angkat kaki. Setelah itu, rumah besar itu resmi jadi istana kita. Sayang. Mata Bilqis membelalak lebar, kilatan keserakahan terpancar jelas di sana. Serius? 48 jam? Duh, aku nggak sabar banget.
Aku sudah punya daftar panjang renovasi yang mau aku lakuin. Pertama, aku mau buang semua lukisan kuno selera Vivi itu. Terus, kamar utamanya harus diganti total. Aku nggak mau tidur di kasur bekas dia. Jijik tahu. Raffi mengecup kening kekasihnya itu dengan gemas. Tenang saja. Kamu mau ganti cat tembok, mau ganti lantai, mau bakar semua baju-baju lama dia, terserah kamu. Sertifikat rumah itu kan sudah aku balik nama atas namamu minggu lalu. Itu hadiah terindah buat kamu, Bilqis. Makasih, Mas Raffi sayang. Ucap Bilqis sambil menyandarkan kepalanya di dada bidang Raffi, jemarinya bermain-main di kancing kemeja pria itu. Lagian, Vivi itu bodoh banget ya. Selama ini dia nggak sadar kalau suaminya yang hebat ini pelan-pelan mindahin aset. Dia terlalu sibuk dengan kegiatan sosialita nggak jelas itu. Dia memang naif, cibir Raffi. Dia pikir karena bapaknya yang mendirikan perusahaan, dia bisa santai-santai selamanya. Dia lupa, yang menjalankan operasional sehari-hari itu aku. Yang bikin perusahaan untung besar 2 tahun ini itu aku. Wajar dong kalau aku ambil bagianku? Rumah itu cuma permulaan, Bilqis. Nanti, perusahaan itu juga bakal sepenuhnya ada di genggaman kita. Mereka tertawa bersama, membayangkan masa depan gemilang di atas penderitaan orang lain. Di benak mereka, Vivi hanyalah wanita lemah yang tidak punya daya apa-apa tanpa suami yang menyokongnya. Sementara itu, di rumah besar yang kini terasa begitu sunyi, suasana justru sangat kontras. Tidak ada isak tangis, tidak ada drama pelemparan barang, dan tidak ada keputusasaan. Di ruang kerjanya yang remang-remang, hanya diterangi cahaya layar komputer, Vivi duduk tegak dengan kacamata bertengger di hidungnya. Jari jemarinya menari lincah di atas keyboard, menghasilkan bunyi ketikan yang ritmis dan cepat. Di meja kerjanya, bukan koper berisi pakaian yang terlihat, melainkan tumpukan hard disk eksternal dan dokumen-dokumen tebal. Vivi sedang tidak berkemas untuk pergi. Dia sedang berkemas untuk perang. Layar monitor menampilkan barisan angka dan data transaksi perusahaan yang sangat rumit. Itu adalah akses, backdoor, ke server utama perusahaan. Akses yang hanya dimiliki oleh pendiri perusahaan, mendiang ayahnya, dan kini diwariskan padanya. Raffi, dalam keangkuhannya sebagai direktur utama, tidak pernah tahu bahwa sistem perusahaan memiliki level keamanan tertinggi yang bisa memantau setiap pergerakan dana, sekecil apapun, yang dilakukan oleh jajaran direksi. Kamu pikir kamu yang membesarkan perusahaan ini, Raffi? Gumam Vivi pelan, matanya menelusuri aliran dana mencurigakan yang mengalir keluar masuk rekening-rekening fiktif. Senyum sinis terukir di bibirnya. Selama bertahun-tahun, Vivi sengaja mundur ke balik layar. Ia membiarkan Raffi tampil di depan, membiarkan suaminya merasa menjadi raja, membiarkan ego pria itu melambung tinggi. Vivi melakukan itu demi menjaga harga diri suaminya. Namun, Raffi salah mengartikan diamnya Vivi sebagai kebodohan. Raffi mengira Vivi buta terhadap bisnis. Padahal, setiap tanda tangan, setiap persetujuan proyek, dan setiap audit internal, semuanya lewat di bawah pengawasan Vivi tanpa sepengetahuan Raffi. 2 miliar rupiah untuk uang muka rumah, 500 juta untuk renovasi apartemen, 300 juta untuk mobil Bilqis. Vivi membacakan nominal-nominal yang tertera di layar dengan nada datar. Semuanya diambil dari pos anggaran pengembangan pabrik dan dana kesejahteraan karyawan. Kamu bukan pebisnis hebat, Mas. Kamu cuma maling berdasi. Vivi menekan tombol, enter, dengan tegas. Sebuah loading bar muncul di layar dengan tulisan, mengunduh data lengkap, enkripsi diaktifkan. Ia sedang menyalin semua bukti kejahatan Raffi. Bukan hanya soal perselingkuhan, tapi bukti tindak pidana penggelapan uang perusahaan dalam jumlah masif. Bukti inilah yang akan mengubah status Raffi dari seorang direktur terhormat menjadi tahanan kriminal. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari kepala keamanan IT perusahaan yang merupakan orang kepercayaan ayahnya dulu. Bu Vivi, saya mendeteksi ada upaya akses dari akun Pak Raffi untuk mencairkan dana cadangan operasional malam ini. Nominalnya cukup besar. Apakah perlu saya blokir? Vivi mengetik balasan dengan cepat, jangan diblokir sekarang. Biarkan transaksinya pending seolah-olah ada gangguan jaringan. Beri dia harapan palsu sampai besok pagi.
Saya ingin dia merasa panik saat kartunya tidak bisa digunakan. Setelah pesan terkirim, Vivi menyandarkan punggungnya ke kursi kulit yang besar itu. Ia menatap sekeliling ruangan yang penuh kenangan. Raffi dan Bilqis mungkin sedang merayakan kemenangan semu mereka malam ini, menertawakan Vivi yang mereka anggap kalah. Mereka tidak tahu bahwa Vivi baru saja memegang leher mereka. Waktu terus berjalan. Sisa waktu tinggal 46 jam lagi. Dan Vivi baru saja menyelesaikan langkah pertamanya. Matahari pagi baru saja menyapa kota ketika mobil sedan hitam Vivi meluncur keluar dari gerbang rumah. Ia tidak membawa koper besar berisi pakaian, hanya sebuah tas kerja kulit yang elegan. Penampilannya pagi itu jauh dari gambaran seorang istri yang baru saja diusir. Ia mengenakan blazer abu-abu gelap dengan tatanan rambut yang rapi sempurna. Wajahnya segar, tanpa sedikit pun jejak mata bengkak akibat menangis semalaman. Vivi memacu kendaraannya menuju sebuah kafe bernuansa vintage di pinggiran kota yang sepi pengunjung. Tempat itu dipilih bukan karena kopinya, melainkan karena privasinya. Di sudut ruangan yang paling tertutup, seorang pria parubaya dengan setelan jas formal sudah menunggu. Itu Pak Dharma, pengacara senior kepercayaan mendiang ayah Vivi yang kini setia membantunya. "Selamat pagi, Bu Vivi," sapa Pak Dharma seraya berdiri dan mengangguk hormat saat Vivi mendekat. "Pagi, Pak. Maaf membuat Bapak menunggu," jawab Vivi seraya duduk dan langsung meletakkan ponselnya di meja. "Waktu saya tidak banyak. Tinggal 40 jam lagi sebelum batas waktu yang diberikan Raffi habis." Pak Dharma tersenyum tipis, lalu menyodorkan sebuah map tebal berwarna biru tua ke hadapan Vivi. "Sesuai instruksi Ibu semalam, tim saya sudah melakukan verifikasi final. Ini rekam jejak digital aliran dana yang keluar dari perusahaan dalam 6 bulan terakhir. Dan tebakan Ibu 100% akurat." Vivi membuka map itu. Matanya menyusuri barisan angka dan diagram alur transaksi yang rumit. Di sana terpampang jelas bagaimana Raffi memanipulasi laporan keuangan. Modusnya klasik namun rapi. Markup biaya vendor, proyek fiktif, hingga pembayaran konsultan palsu. Semua muara uang itu berakhir di satu rekening penampung yang kemudian ditransfer ke rekening pengembang properti mewah. Rumah di kawasan elit Pondok Indah itu dibeli tunai keras 2 bulan lalu, jelas Pak Dharma sambil menunjuk satu baris transaksi yang di stabilo kuning. Nilainya 25 miliar rupiah. Tapi, nama yang tertera di akta jual beli bukan Raffi Aditama, melainkan Bilqis Anggraeni. Vivi mendengus pelan, tangannya menelusuri nama gundik suaminya di atas kertas itu. Cerdas. Raffi pikir dengan menggunakan nama Bilqis, aset itu tidak akan terhitung sebagai harta gonogini jika kami bercerai. Dia pikir dia sedang mengamankan masa depannya. Tapi dia lupa satu hal fatal. "Bu," potong Pak Dharma dengan nada serius. "Sumber dananya. Karena uang yang dipakai untuk membeli rumah itu berasal dari hasil kejahatan, dalam hal ini penggelapan dana perusahaan, maka status rumah itu otomatis menjadi barang bukti tindak pidana pencucian uang atau money laundering." Pak Dharma menatap Vivi dengan kekaguman yang tidak ditutup-tutupi. "Saya harus akui, strategi Ibu sangat berisiko tapi brilian. Ibu tahu Raffi melakukan kecurangan ini sejak 6 bulan lalu, tapi Ibu diam saja. Ibu membiarkan dia terus mencuri. Kenapa?" Vivi menutup map itu perlahan, lalu menyesap teh hangat yang baru saja diantar pelayan. Matanya menatap lurus keluar jendela, seolah melihat bayangan Raffi yang sedang tertawa sombong di kejauhan. "Kalau saya menegurnya 6 bulan lalu saat dia baru mencuri 50 juta, dia hanya akan kena sanksi administratif, Pak. Paling parah cuma dipecat. Lalu dia bisa cari kerja di tempat lain dan memulai hidup baru dengan Bilqis," ujar Vivi tenang, namun dingin menusuk tulang. "Itu terlalu mudah. Itu bukan hukuman." Vivi mencondongkan tubuhnya sedikit. "Saya butuh dia melakukan kesalahan yang tidak bisa dimaafkan secara hukum. Saya butuh nominalnya cukup besar untuk membuatnya membusuk di penjara selama belasan tahun. Dan saya butuh dia melibatkan Bilqis dalam kejahatan ini secara legal." Pak Dharma mengangguk paham. Dan dengan membiarkan Raffi membelikan rumah itu atas nama Bilqis menggunakan uang curian, Ibu baru saja menjerat Nona Bilqis sebagai penadah pasif. Dia menikmati hasil kejahatan. Dia tidak bisa lagi bersembunyi sebagai korban ketidaktahuan. "Tepat sekali," sahut Vivi.
Rumah itu bukan hadiah cinta Raffi untuk Bilqis. Rumah itu adalah bukti kriminal yang akan menyeret mereka berdua ke sel yang sama. Pak Dharma menghela napas panjang, merinding membayangkan nasib Raffi. Pria itu benar-benar salah memilih lawan. Ia mengira istrinya hanyalah pewaris tahta yang manja, padahal Vivi adalah permaisuri yang memegang kendali penuh di balik tirai. Lalu, apa langkah selanjutnya? Bu, kita bisa langsung lapor polisi pagi ini. Bukti sudah lebih dari cukup, saran Pak Dharma. Vivi menggeleng tegas. Jangan dulu. Jangan ganggu kesenangan mereka. Biarkan mereka menikmati kemenangan semu ini sedikit lebih lama. Biarkan Raffi merasa dia adalah raja dunia, dan biarkan Bilqis merasa dia sudah menjadi nyonya besar. Jatuhnya akan terasa jauh lebih sakit kalau mereka didorong dari tempat yang paling tinggi. Vivi melirik jam tangannya. Bilqis pasti sudah tidak sabar ingin melihat istananya. Saya yakin sebentar lagi dia akan datang ke rumah untuk melakukan inspeksi, mungkin sambil menghina selera dekorasi saya. Saya harus ada di sana untuk menyambut tamu agung itu. Ibu yakin kuat menghadapi mereka secara langsung? Tanya Pak Dharma khawatir. Kuat? Vivi tersenyum miring, senyum yang menjanjikan badai. Pak Dharma, saya tidak kehilangan rumah. Saya sedang memberikan mereka tali gantungan yang paling mewah. Siapkan saja berkas pelaporannya untuk besok sore, tepat 1 jam sebelum batas waktu 48 jam itu habis. Kita akan buat pesta kejutan yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Vivi bangkit dari duduknya, merapikan blazernya, dan mengambil tas kerjanya. Saya permisi dulu. Ada pertunjukan drama yang harus saya mainkan di rumah. Wanita itu melangkah keluar kafe dengan langkah pasti. Di tangannya kini bukan hanya sekadar bukti perselingkuhan, tapi kunci penjara untuk suami dan selingkuhannya. Babak pembantaian diam-diam baru saja dimulai. Jarum jam dinding antik di ruang tengah terus berdetak, seolah menghitung mundur nasib penghuninya. Sisa waktu tinggal 30 jam lagi. Suasana di rumah besar itu terasa mencekam, bukan karena teriakan, melainkan karena keheningan yang tidak wajar. Para asisten rumah tangga bekerja dengan kepala tertunduk, takut melakukan kesalahan sekecil apapun, sementara Vivi duduk santai di sofa ruang keluarga sambil membaca majalah, seolah tidak ada badai yang sedang menerjang hidupnya. Ketenangan itu pecah ketika pintu depan terbuka lebar tanpa diketuk. Suara hak sepatu tinggi yang beradu dengan lantai marmer menggema ke seluruh ruangan, diikuti oleh aroma parfum yang menyengat, aroma yang sama yang sering Vivi cium di jas suaminya. Bilqis melangkah masuk layaknya seorang ratu yang baru saja memenangkan perang. Ia mengenakan gaun terusan berwarna cerah yang mencolok, kacamata hitam yang disampirkan di kepala, dan tas bermerek yang dijinjing dengan angkuh. Matanya menyapu sekeliling ruangan dengan tatapan merendahkan, lalu berhenti tepat pada sosok Vivi. "Loh, masih di sini?" sindir Bilqis dengan nada tinggi yang sengaja dibuat-buat. Ia berjalan mendekat, lalu berdiri berkacak pinggang di hadapan Vivi. "Aku pikir kamu sudah sadar diri dan angkat kaki sejak pagi tadi. Ternyata mental pengemis susah hilang ya, masih betah numpang di rumah orang." Vivi tidak langsung menjawab. Ia melipat majalahnya dengan tenang, meletakkannya di meja, lalu mendongak menatap Bilqis. Tidak ada kemarahan di wajah cantiknya, hanya seulas senyum tipis yang sulit ditebak maknanya. "Selamat siang, Bilqis. Silakan duduk. Anggap saja rumah sendiri," ucap Vivi ramah, namun penuh ironi. "Oh, maaf, saya lupa. Menurut versi kamu dan Raffi, ini memang rumahmu, kan?" Wajah Bilqis memerah karena merasa diejek, tapi ia cepat-cepat menutupi kekesalannya dengan tawa sinis. "Bukan, menurut versi kami, tapi ini faktanya, Ibu Vivi yang terhormat. Sertifikat rumah ini sudah atas namaku. Jadi, wajar dong kalau aku datang buat ngecek properti baruku? Aku mau pastikan gak ada barang berharga yang kamu bawa lari." Bilqis mulai berjalan mengelilingi ruangan, menyentuh vas bunga kristal, meraba tirai sutra impor, dan menatap lukisan-lukisan mahal dengan tatapan tamak. "Bei Inah," teriaknya memanggil asisten rumah tangga senior. Bei Inah tergopoh-gopoh datang dari dapur, wajahnya pucat. "Iya, Non. Mulai besok, turunkan lukisan jelek itu. Ganti gorden ini dengan warna emas. Yang ini terlalu suram, persis kayak nasib mantan nyonya rumah ini.
perintah Bilqis sambil menunjuk-nunjuk sembarangan. Dan sofa ini, baunya apek. Bakar saja. Bei Inah menatap Vivi dengan pandangan memohon, bingung harus menuruti siapa. Vivi hanya mengangguk pelan, memberi isyarat agar Bei Inah menuruti saja ocehan wanita itu. Vivi diam-diam meraba ponsel di saku blazernya, memastikan aplikasi perekam suara sudah aktif sejak Bilqis melangkah masuk tadi. Ia butuh pengakuan. Ia butuh bukti bahwa Bilqis tahu persis dari mana uang untuk membeli rumah ini berasal. Selera kamu boleh juga, Bilqis, pancing Vivi sambil berdiri dan menghampiri wanita itu. Tapi merenovasi rumah sebesar ini butuh biaya besar loh. Belum lagi harga beli rumah ini, 25 miliar tunai. Kan? Raffi benar-benar royal ya sama kamu. Bilqis berbalik, mengibaskan rambutnya dengan sombong. Jelas dong, Mas Raffi itu cinta mati sama aku. Dia rela lakuin apa saja buat nyenengin aku. Nggak kayak kamu, istri yang cuma bisa nuntut tapi nggak bisa bikin suami betah. Tapi 25 miliar itu uang yang sangat banyak. Tekan Vivi lagi, suaranya merendah, seolah mengajak bergosip. Gaji Raffi sebagai direktur di perusahaanku tidak mungkin cukup untuk beli tunai secepat itu. Kecuali dia pakai jalan pintas. Bilqis tertawa meremehkan, masuk tepat ke dalam perangkap. Aduh, Vivi, jangan naif deh. Mas Raffi itu otak dari perusahaan kamu. Wajar dong kalau dia ambil jatah lebih? Dia yang kerja keras muter otak. Sementara kamu cuma ongkang-ongkang kaki. Uang 25 miliar itu kecil buat dia. Hasil, kreativitas, dia ngatur proyek selama ini. Lagian, itu hak dia. Jadi kamu tahu uang itu diambil dari kas perusahaan? Tanya Vivi tajam, mengunci tatapan Bilqis. Tahulah, jawab Bilqis lantang tanpa ragu. Mas Raffi cerita semuanya sama aku. Dia bilang dia pindahin dana itu pelan-pelan biar nggak ketahuan audit, terus dia beliin rumah ini atas namaku biar aman dari kamu. Kenapa? Iri ya? Makanya, jadi istri itu harus pinter servis suami, biar suami rela korupsi demi kamu. Senyum Vivi melebar. Pengakuan itu sudah terekam dengan jernih. Bilqis baru saja menggali kuburannya sendiri dengan mulut besarnya. Dia mengakui secara sadar bahwa dia menerima aliran dana hasil kejahatan. Wow, desis Vivi, bertepuk tangan pelan sekali. Luar biasa. Cinta kalian benar-benar mahal. Vivi melangkah mendekat hingga jarak wajah mereka hanya tinggal beberapa sentimeter. Aura intimidasi Vivi yang sesungguhnya tiba-tiba keluar, membuat Bilqis refleks mundur selangkah karena kaget. Pastikan sertifikatnya kamu pegang erat-erat ya, Bu Bilqis, bisik Vivi dingin, matanya menatap lurus ke manik mata Bilqis yang mulai terlihat gentar. Karena barang curian itu biasanya licin. Jangan sampai nanti, tanganmu ikut kotor dan gak bisa dicuci bersih, bahkan dipenjara sekalipun. Maksudmu apa ngomong gitu? Bentak Bilqis, mencoba menutupi rasa takut yang tiba-tiba muncul. Kamu ngancam aku? Aku tidak mengancam, jawab Vivi santai sambil melirik jam tangannya lagi. Aku hanya memberi saran sesama wanita. Sekarang, silakan lanjutkan menghayal tentang renovasi rumah ini. Nikmati waktumu selagi bisa. Karena kadang, mimpi indah itu bangunnya di tempat yang sangat tidak enak. Vivi berbalik badan, meninggalkan Bilqis yang berdiri terpaku di tengah ruangan dengan napas memburu. Bei Inah, panggil Vivi tanpa menoleh. Buatkan tamu kita minum. Kasihan, sepertinya tenggorokannya kering karena terlalu banyak bicara hal yang tidak perlu. Vivi menaiki tangga dengan langkah ringan. Satu bukti fatal sudah di tangan. Bilqis bukan korban ketidaktahuan, dia adalah komplotan. Dan hukum tidak mengenal belas kasihan bagi mereka yang menikmati hasil curian dengan bangga. Sisa waktu tinggal 29 jam. Kehancuran mereka sudah di depan mata. Lampu kristal di butik perhiasan mewah itu memantulkan cahaya berkilauan, seakan mengejek siapa saja yang tidak mampu membelinya. Namun bagi Raffi dan Bilqis, tempat ini adalah taman bermain. Sisa waktu menuju pengusiran Vivi tinggal 12 jam lagi. Raffi ingin merayakan kemenangan mutlaknya dengan memberikan hadiah spesial untuk ratu barunya. Sayang, lihat ini. Bagus banget kan? Seru Bilqis sambil menempelkan sebuah kalung berlian bermata biru ke leher jenjangnya di depan cermin. Ini cocok banget buat dipakai pas kita resmi nempatin rumah baru besok.
Raffi tersenyum lebar, merangkul pinggang ramping Bilqis dari belakang. Apapun yang kamu mau, ambil saja. Anggap ini bonus awal karena kamu sudah sabar menunggu selama ini. Bilqis memekik kegirangan, lalu menunjuk satu set perhiasan lain, gelang dan anting yang senada. Total harganya mencapai ratusan juta rupiah. Bagi Raffi, nominal itu tidak masalah. Ia memegang kartu kredit korporat, Black Card, dari perusahaan. Kartu sakti yang selama ini ia gunakan untuk membiayai gaya hidup mewahnya dengan memanipulasi laporan sebagai biaya entertainment klien. Mereka berjalan menuju kasir dengan dagu terangkat tinggi. Pegawai butik melayani mereka dengan sangat ramah, membungkuk hormat melihat penampilan perlente Raffi. Totalnya 350 juta. Bapak, ucap kasir sambil tersenyum manis. Raffi dengan santai mengeluarkan kartu berwarna hitam elegan dari dompetnya, dan meletakkannya di atas nampan beludru. Gesek saja. Tanpa PIN. Pegawai itu mengangguk dan memasukkan kartu ke mesin EDC. Hening sejenak. Raffi mengetuk-ngetukkan jari di meja kaca, bersiul pelan, membayangkan wajah menderita Vivi saat diusir nanti malam. Tiba-tiba, mesin EDC mengeluarkan bunyi BE panjang yang tidak enak didengar. Dahi pegawai butik itu berkerut. Ia mencoba menggesekkan kartu itu sekali lagi. Hening lagi, lalu bunyi BE penolakan kembali terdengar. Maaf, Pak, ucap pegawai itu dengan nada ragu dan sedikit canggung. Kartunya declinet. Ditolak oleh sistem. Tawa Raffi terhenti seketika. Apa? Ditolak? Nggak mungkin. Limit kartu itu tak terbatas. Kamu salah gesek kali, atau mesin kamu yang rusak? Saya sudah coba 2 kali, Pak. Keterangannya, do not honor. Mungkin Bapak ada kartu lain? Wajah Raffi mulai memerah karena malu. Ada beberapa pelanggan lain yang menoleh ke arah mereka. Dengan gerakan kasar, ia mengambil kartu debit pribadinya, rekening gajinya sebagai direktur utama. Pakai yang ini, jangan bikin malu saya. Pegawai itu mencoba lagi. Detik-detik berlalu terasa sangat lambat. Dan kemudian, BF. Maaf Pak, ini juga ditolak. Keterangannya, card blocked. Bilqis yang tadinya sibuk bercermin kini menoleh dengan tatapan bingung dan sedikit kesal. Mas, kok bisa sih? Malu tahu dilihatin orang. Kamu bilang uang kamu banyak. Sebentar, bentak Raffi, panik mulai menjalar di dadanya. Ia menyambar ponselnya dan segera menelepon manajer keuangan kantornya. Ia ingin memaki bawahan yang ia pikir tidak becus mengurus administrasi perbankan itu. Tut. Tidak diangkat. Raffi mencoba menelepon lagi. Masih tidak diangkat. Ia beralih menelepon sekretaris pribadinya. Nomornya sibuk. Ia mencoba login ke aplikasi mobile banking di ponselnya. Jantung Raffi seakan berhenti berdetak saat melihat notifikasi merah di layar ponselnya. Akun dibekukan. Hubungi kantor cabang terdekat. Sialan. Umpat Raffi keras, membuat pegawai butik terlonjak kaget. Pasti ada kesalahan sistem di bank pusat. Dasar bank tidak becus. Jadi gimana, Pak? Perhiasannya? Tanya pegawai itu hati-hati, namun tatapan matanya sudah berubah dari hormat menjadi curiga. Batal, seru Raffi kasar. Ia menarik tangan Bilqis, menyeret wanita itu keluar dari butik dengan langkah terburu-buru. Wajah Bilqis merah pada menahan malu. Ia sempat mendengar bisik-bisik pelanggan lain yang menertawakan mereka. Mas, sakit? Protes Bilqis saat mereka sudah di parkiran. Kenapa bisa kayak gitu sih? Kamu bangkrut? Jangan ngaco, sergah Raffi dengan napas memburu. Ia berusaha menenangkan dirinya sendiri, menyisir rambutnya yang berantakan dengan jari. Ini pasti cuma error sistem atau Vivi lupa bayar tagihan tahunan perusahaan. Dasar wanita tidak berguna. Urusan administrasi saja nggak becus. Raffi masih menyangkal. Keangkuhannya menutup matanya dari kenyataan bahwa Vivi tidak pernah lupa. Vivi justru sangat ingat, dan dia yang mematikan kerannya. Raffi masih yakin bahwa besok pagi ia bisa datang ke kantor, memarahi staf keuangan, dan membereskan semuanya. Ia tidak sadar, kantor itu sudah bukan lagi wilayah kekuasaannya. Sementara itu, di sebuah gedung perkantoran dengan lambang kepolisian yang khas, suasana terasa jauh lebih dingin dan serius.
Vivi duduk di hadapan seorang perwira polisi berpangkat tinggi, Inspektur Hadi, di Unit Kejahatan Ekonomi Khusus, Vismondev. Di meja, terhampar semua bukti yang dibutuhkan untuk menghancurkan hidup Raffi. Rekaman suara pengakuan Bilqis, data aliran dana ilegal dari server perusahaan, dan bukti kepemilikan aset yang diatasnamakan pihak ketiga. Ini bukti terakhirnya, Pak, ucap Vivi tenang sambil menyerahkan sebuah flash disk kecil berwarna perak. Rekaman suara Bilqis Anggraeni yang mengakui bahwa dia mengetahui sumber dana pembelian rumah tersebut berasal dari manipulasi keuangan perusahaan suami saya. Inspektur Hadi menerima flash disk itu, lalu menatap Vivi dengan sorot mata penuh hormat. Ibu Vivi, bukti-bukti ini sangat lengkap dan solid. Unsur penggelapan dalam jabatan dan pencucian uangnya terpenuhi sempurna. Apalagi dengan nominal kerugian mencapai puluhan miliar rupiah, ini masuk kategori pidana berat. Kapan penangkapan bisa dilakukan? Tanya Vivi lugas. Surat perintah penyidikan dan penangkapan sudah kami proses sejak laporan awal pengacara ibu masuk tadi pagi. Tim kami sudah memantau posisi target. Jelas Inspektur Hadi. Kami bisa bergerak kapan saja ibu mau. Vivi menatap jam dinding di kantor polisi itu. Waktu menunjukkan pukul 5 sore. Sisa waktu ultimatum Raffi tinggal beberapa jam lagi. Jangan sekarang, Pak, pinta Vivi dengan senyum tipis yang penuh arti. Besok pagi, tepat saat batas waktu 48 jam yang dia berikan kepada saya habis. Dia akan datang ke rumah saya untuk mengusir saya. Saya ingin Bapak dan tim Bapak menangkapnya di sana, di depan pintu rumah yang dia banggakan itu. Inspektur Hadi mengangguk mengerti. Baik, Bu. Kami akan siapkan tim untuk penyergapan besok pagi di lokasi. Vivi berdiri, menjabat tangan Inspektur Hadi. Terima kasih, Pak. Saya serahkan sisanya pada hukum. Wanita itu berjalan keluar dari kantor polisi. Langit di luar mulai berwarna jingga kemerahan, seolah alam semesta sedang bersiap menyambut pertumpahan darah, secara metaforis. Raffi mungkin sekarang sedang bingung kenapa kartunya tidak bisa dipakai, tapi besok dia akan menyadari bahwa bukan hanya kartunya yang mati, tapi seluruh masa depannya sudah tamat. Vivi masuk ke mobilnya, menghela napas panjang. Kartu mati sudah dikeluarkan. Tidak ada jalan kembali bagi Raffi dan Bilqis. Permainan kucing dan tikus ini hampir berakhir, dan sang tikus sudah terperangkap tanpa sadar. Malam semakin larut, menyisakan jejak dingin yang menusuk tulang. Jarum jam menunjukkan sisa waktu tinggal 6 jam lagi sebelum ultimatum Raffi berakhir. Saat sebagian besar orang sudah terlelap, mobil sedan hitam Vivi justru membelah jalanan sempit yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Ia meninggalkan kawasan elit tempat tinggalnya, menuju sebuah perumahan sederhana di pinggiran kota yang padat penduduk. Vivi tidak datang untuk melabrak. Itu cara kuno yang tidak elegan. Ia datang untuk menjemput, senjata, terakhirnya. Mobil berhenti di depan sebuah rumah mungil bercat hijau muda yang tampak asri dengan pot-pot tanaman di berandanya. Lampu teras masih menyala redup. Vivi menarik napas panjang, memasang senyum terbaiknya, senyum yang tulus namun menyembunyikan badai, lalu turun dari mobil. Ia mengetuk pintu kayu itu pelan. Assalamualaikum. Tak lama kemudian, terdengar langkah kaki menyeret. Pintu terbuka, menampilkan sosok wanita tua berwajah teduh yang mengenakan daster batik lusuh dan kerudung instan. Kerutan di wajahnya menandakan kerasnya kehidupan, namun matanya memancarkan kehangatan seorang ibu. Itu Bu Sari, ibu kandung Bilqis. Waalaikumsalam. Cari siapa ya, Mbak? Malam-malam begini, tanya Bu Sari dengan nada ramah namun sedikit bingung. Vivi mengangguk sopan, mencium tangan wanita tua itu dengan takzim, sebuah gestur yang membuat Bu Sari terkejut. Maaf mengganggu istirahatnya, Bu. Saya Vivi, teman dekatnya Bilqis. Apa benar ini rumah ibunya Bilqis? Wajah Bu Sari langsung berbinar mendengar nama anaknya disebut. Oh, temannya Bilqis. Iya, benar, Nak. Mari masuk. Duh, rumah ibu berantakan, maklum orang kampung. Vivi masuk ke dalam ruang tamu yang sempit namun bersih. Di dinding, terpajang foto-foto Bilqis dari masa kecil hingga wisuda. Tidak ada kesan kemewahan di sini, sangat kontras dengan gaya hidup hedonis yang dipamerkan Bilqis di kota. Ibu senang sekali ada teman Bilqis yang main ke sini,
ujar Busari sambil menyuguhkan teh hangat di cangkir kits bergambar bunga. Bilqis itu jarang pulang, Nak Vivi. Katanya sibuk sekali kerja di perusahaan besar. Dia anak kebanggaan ibu. Tulang punggung keluarga sejak bapaknya meninggal. Vivi menyesap tehnya, merasakan ironi yang pahit. Bilqis memang pekerja keras, Bu, jawab Vivi diplomatis. Ngomong-ngomong, Bilqis sering cerita soal ibu. Katanya dia sayang sekali sama ibu. Mata Busari berkaca-kaca. Iya, alhamdulillah. Bulan lalu dia bilang mau nikah sama bosnya. Katanya calonnya itu duda kaya, istrinya meninggal karena sakit setahun lalu. Namanya Pak Raffi. Nak Vivi kenal? Jantung Vivi mencelos, namun ekspresinya tetap datar sempurna. Jadi begini narasi yang dibangun Bilqis. Membunuh karakter Vivi yang masih hidup demi memuluskan statusnya di mata sang ibu. Saya kenal Pak Raffi, Bu. Sangat kenal, jawab Vivi pelan. Justru itu tujuan saya datang ke sini malam-malam. Busari menatap Vivi antusias. Ada apa, Nak? Ada kabar baik dari Bilqis. Vivi meletakkan cangkirnya perlahan. Begini, Bu. Besok pagi adalah hari yang sangat spesial buat Bilqis dan Pak Raffi. Mereka akan menempati rumah baru mereka yang besar dan mewah. Bilqis ingin memberikan kejutan besar buat ibu. Dia ingin ibu hadir di sana besok pagi untuk syukuran dan melihat rumah barunya. Ya Allah. Busari menutup mulutnya karena kaget dan haru. Benarkah? Tapi Bilqis kok enggak telepon ibu? Namanya juga kejutan, Bu. Kalau dia bilang, bukan kejutan dong, kilah Vivi dengan nada meyakinkan. Bilqis minta tolong saya untuk menjemput ibu besok pagi-pagi sekali. Dia ingin saat dia sampai di rumah barunya, ibu sudah ada di sana menyambut dia. Dia ingin restu ibu jadi yang pertama masuk rumah itu. Air mata bahagia menetes di pipi keriput Busari. Wanita tua yang lugu itu tidak tahu bahwa ia sedang diundang ke medan perang, bukan ke pesta syukuran. Ia tidak tahu bahwa anak kebanggaannya bukanlah calon istri terhormat, melainkan wanita simpanan yang sebentar lagi akan dipermalukan. Ibu mau, Nak Vivi. Ibu mau sekali, ucap Busari terbata-bata. Ibu akan pakai baju terbaik ibu. Ibu sudah siapkan kebaya lama ibu buat pernikahan Bilqis nanti. Vivi merasakan sedikit rasa bersalah menusuk hatinya melihat ketulusan wanita tua itu. Tapi ia segera menepisnya. Ini bukan salah Vivi. Ini akibat dari kebohongan bertumpuk yang dibangun Bilqis sendiri. Vivi hanya membuka tirai agar Busari melihat siapa anaknya yang sebenarnya. Kadang, kebenaran itu menyakitkan, tapi lebih baik daripada hidup dalam ilusi dosa. Bagus kalau begitu, Bu. Besok jam 7 pagi supir saya akan jemput ibu ya. Ibu siap-siap saja, kata Vivi sambil bangkit berdiri. Ia menyelipkan sebuah amplop berisi uang tunai ke tangan Busari. Ini titipan dari Bilqis, buat bekal ibu besok. Duh, Nak, nggak usah repot-repot. Tolak Busari, tapi Vivi memaksanya menerima. Terima saja, Bu, itu hak ibu. Vivi berpamitan. Saat ia melangkah keluar menuju mobilnya, ia melihat Busari melambai dari pintu dengan wajah penuh harap dan doa. Di balik kemudi, Vivi mencengkeram setir erat-erat. Maafkan saya, Busari, gumam Vivi lirih saat mobilnya mulai bergerak menjauh. Ibu wanita baik, tapi ibu harus tahu kalau anak ibu sudah menjadi monster. Dan besok, ibu yang akan menjadi hakim terakhir untuk menghancurkan mentalnya. Sisa waktu tinggal beberapa jam lagi menuju fajar. Semua bidak catur sudah berada di posisinya. Polisi sudah siaga, bukti sudah lengkap, dan kini, saksi kunci yang paling emosional sudah diamankan. Raffi dan Bilqis mungkin sedang tidur nyenyak sekarang, memimpikan rumah mewah itu. Mereka tidak sadar, saat matahari terbit nanti, mimpi itu akan berubah menjadi mimpi buruk yang nyata. Vivi memacu mobilnya kembali ke kota. Ia tidak akan tidur malam ini. Ia akan menunggu pagi datang dengan mata terbuka lebar, siap menyaksikan runtuhnya kesombongan suami dan gundiknya. Fajar menyingsing di ufuk timur, membawa cahaya keemasan yang biasanya menjanjikan harapan baru. Namun bagi penghuni rumah megah di kawasan elit itu, matahari pagi ini adalah penanda akhir dari sebuah hitungan mundur yang mematikan. Sisa waktu tinggal 1 jam lagi.
60 menit tersisa sebelum ultimatum 48 jam yang diteriakkan Raffi benar-benar habis. Di dalam rumah, keheningan terasa begitu pekat. Tidak ada kardus-kardus berserakan, tidak ada koper yang ditumpuk di ruang tamu, dan tidak ada kesibukan layaknya orang yang hendak pindah rumah. Lantai marmer itu bersih mengkilap. Vas bunga tertata rapi dengan mawar segar yang baru diganti subuh tadi, dan aroma kopi Arabica yang harum memenuhi udara. Vivi berdiri di balik tirai jendela lantai 2, menatap jalanan kompleks yang masih sepi dengan cangkir kopi di tangannya. Ia mengenakan gaun terusan berwarna biru dongker yang elegan, wajahnya dipulas makeup tipis yang menonjolkan ketegasannya. Ia terlihat seperti nyonya rumah yang siap menyambut tamu agung, bukan istri yang siap terusir. Di belakangnya, di sudut ruangan yang tidak terlihat dari jendela, 2 orang petugas kepolisian berpakaian preman duduk tenang, sambil memeriksa senjata api mereka yang terselip di balik jaket. Mereka datang. Gumam Vivi pelan saat melihat sebuah mobil SUV hitam diikuti oleh truk pindahan berukuran sedang berbelok di ujung jalan. Di dalam mobil SUV itu, Raffi menyetir dengan perasaan campur aduk. Rasa panik akibat semua rekeningnya yang mendadak terblokir kemarin sore masih menghantuinya. Ia belum sempat ke bank karena hari masih terlalu pagi, dan ia memutuskan untuk membereskan urusan Vivi dulu. Baginya, menguasai rumah senilai puluhan miliar ini adalah prioritas utama. Jika ia memiliki rumah ini, ia punya aset untuk diagunkan kembali jika memang perusahaannya sedang bermasalah. "Mas, lihat tuh," seru Bilkis yang duduk di sampingnya, menunjuk ke arah rumah dengan kuku-kukunya yang baru dimanikur. Gerbangnya masih tertutup rapat. Jangan-jangan si perempuan itu belum pergi? Duh, males banget kalau harus adu mulut pagi-pagi. "Tenang saja," sahut Raffi dengan rahang mengeras. "Kalau dia belum pergi, aku akan seret dia keluar. Surat cerai sudah ada, sertifikat rumah atas namamu sudah ada. Secara hukum, kita yang berhak. Kalau dia melawan, aku panggil satpam kompleks." Mobil Raffi berhenti tepat di depan gerbang besi tempa yang menjulang tinggi itu. Truk pindahan di belakangnya ikut mengerem, mesin dieselnya menderu memecah keheningan pagi, membuat beberapa tetangga mulai mengintip dari balik pagar rumah mereka. Tontonan gratis di pagi hari selalu menarik perhatian. Raffi membunyikan klakson panjang. Tin. Tidak ada jawaban. Gerbang tetap terkunci kokoh. "Vivi, buka gerbangnya," teriak Raffi sambil menurunkan kaca jendela mobil. "Waktumu sudah habis. Jangan jadi pengecut yang sembunyi di dalam." Masih hening. Hanya suara burung gereja yang menyahut teriakan Raffi. Kesabaran Raffi habis. Ia melompat turun dari mobil, membanting pintu dengan keras. Bilkis ikut turun dengan gaya angkuhnya, membetulkan kacamata hitamnya meski matahari belum terlalu terik. Ia ingin semua tetangga melihat bahwa dia adalah nyonya baru di sini. Raffi menggedor besi gerbang dengan kepalan tangannya. "Vivi, keluar. Aku tahu kamu di dalam. Truk barang-barangku sudah datang. Kalau kamu tidak buka dalam hitungan ketiga, aku akan dobrak." 1, teriak Raffi. 2. Tepat sebelum Raffi meneriakkan angka 3, terdengar suara berdengung halus dari mesin hidrolik pagar otomatis. Gerbang besi yang kokoh itu perlahan-lahan bergeser terbuka. Raffi menyeringai puas. Ia menoleh ke arah Bilkis dan memberikan jempol, seolah berkata, "Lihat, dia takut padaku." Bilkis tersenyum lebar, membayangkan dirinya sebentar lagi akan berendam di bathtub mewah milik Vivi. "Ayo, masukkan truknya," perintah Raffi pada supir truk pindahan. "Parkir di halaman depan. Langsung turunkan sofa barunya." Raffi kembali masuk ke mobil, menginjak gas, dan meluncur masuk ke pelataran rumah dengan penuh percaya diri. Roda mobilnya melindas paving blok halaman yang selama ini dirawat Vivi dengan penuh kasih sayang. Begitu mesin mobil dimatikan, suasana halaman terasa aneh. Pintu utama rumah yang besar itu terbuka lebar, seolah mengundang mereka masuk. Namun, tidak ada satupun asisten rumah tangga yang terlihat menyambut. Sepi. Terlalu sepi. "Kok nggak ada orang?" bisik Bilkis saat mereka berjalan menuju pintu utama. "Si Vivi beneran udah pergi ya? Barangnya udah diangkut semua?" "Bagus dong kalau udah pergi," jawab Raffi sambil melangkah masuk ke ruang tamu tanpa permisi. Akhirnya udara di sini bersih dari aura dia.
Mereka berdua melangkah masuk ke ruang tamu yang megah. Cahaya matahari pagi menembus jendela kaca yang besar, menerangi interior ruangan yang tampak sempurna. Wah gila, luas banget, decak kagum Bilqis. Ia langsung berputar-putar, merentangkan tangannya seolah ingin memeluk seluruh isi rumah. Mas, ini beneran punya kita kan? Sumpah, aku seneng banget. Makasih ya, Mas. Raffi tersenyum bangga, egonya melambung tinggi melihat kekasihnya bahagia. Ia merasa seperti raja yang baru saja menaklukkan kerajaan musuh. Apapun buat kamu, sayang. Mulai sekarang, kamu ratu di sini. Namun, euforia mereka tidak berlangsung lama. Selamat datang di istana kalian. Sebuah suara wanita terdengar tenang namun menggema dari arah ruang tengah yang terhubung dengan ruang tamu. Raffi dan Bilqis tersentak kaget. Mereka menoleh serempak ke arah sumber suara. Di sana, duduk di sofa tunggal dengan kaki disilangkan anggun, Vivi menatap mereka sambil menyesap tehnya. Ia tidak terlihat seperti wanita yang kalah. Justru sebaliknya, ia terlihat seperti penguasa yang sedang menunggu pengadilannya dimulai. Kamu? Bentak Raffi, wajahnya merah padam karena kaget dan marah. Ngapain kamu masih duduk di situ? Aku bilang keluar. Waktu 48 jam, kamu sudah habis 5 menit yang lalu. Vivi meletakkan cangkir tehnya perlahan ke atas meja. Bunyi denting halusnya terdengar nyaring di telinga Raffi. Sabar, Mas, ucap Vivi dengan senyum misterius yang membuat bulu kuduk Raffi meremang. Jangan buru-buru mengusir. Aku cuma mau menyambut tamu-tamu istimewaku sebelum aku pergi. Lagi pula, ada seseorang yang sangat ingin bertemu dengan pemilik baru rumah ini. Seseorang? Siapa? Selingkuhanmu? Tuduh Bilqis sinis, berusaha menutupi rasa tidak nyamannya melihat ketenangan Vivi. Vivi menggeleng pelan. Ia menoleh ke arah pintu samping yang tertutup tirai. Silakan keluar, Bu, panggil Vivi lembut. Tirai tersiba. Sosok tua dengan kebaya lusuh dan wajah sembab melangkah keluar dengan gemetar. Matanya menatap lurus ke arah Bilqis. Tatapan yang penuh dengan kekecewaan, rasa malu, dan hancurnya hati seorang ibu. Napas Bilqis tercekat di tenggorokan. Kakinya lemas seketika. Ibu, desis Bilqis, suaranya nyaris tak terdengar. Wajah angkuhnya runtuh dalam sekejap, berganti dengan pucat pasi seputih kertas. Jebakan telah tertutup sempurna. Tikus-tikus itu kini terperangkap di dalam kandang, dan mereka baru saja menyadari bahwa umpan yang mereka kejar selama ini adalah racun yang mematikan. Keheningan di ruang tamu itu pecah bukan oleh teriakan, melainkan oleh isak tangis yang terdengar menyayat hati. Bu Sari, wanita tua yang selama ini dibanggakan Bilqis sebagai alasan ia bekerja keras di kota, kini berdiri dengan tubuh gemetar hebat. Ia tidak memeluk anaknya. Ia justru mundur selangkah ketika Bilqis mencoba mendekat dengan tangan terulur. Ibu, dengerin Bilqis dulu. Suara Bilqis tercekat, air mata mulai merusak riasan wajahnya yang tebal. Ini salah paham. Ibu jangan percaya omongan perempuan itu. Perempuan itu? Bu Sari menatap anaknya dengan tatapan asing, seolah ia tidak mengenali darah dagingnya sendiri. Suaranya parau, penuh luka. Perempuan itu yang menjemput ibu, Nak. Dia yang bilang kalau kamu mau kasih kejutan rumah baru. Dia sopan, dia baik. Tapi ternyata, rumah ini rumah dia? Suami yang kamu banggakan itu suami dia? Bu Sari menunjuk Raffi yang masih berdiri patung dengan wajah bingung bercampur kesal. Jadi ini pekerjaanmu di kota, Kis? Menghancurkan rumah tangga orang? Merebut hak orang lain? Ibu tidak pernah mengajarkan kamu jadi pencuri. Cukup, bentak Raffi keras, membuat Bu Sari tersentak kaget. Pria itu menatap tajam ke arah Vivi, mengabaikan drama ibu dan anak di hadapannya. Vivi, apa-apaan ini? Kamu sengaja bawa orang tua kampung ini ke sini buat bikin drama? Kamu pikir aku bakal luluh? Nggak akan. Sekarang usir mereka semua, dan kamu juga angkat kaki. Mendengar ibunya disebut orang tua kampung, wajah Bilqis menegang. Ia menatap Raffi dengan pandangan tidak percaya. Selama ini Raffi selalu berkata manis tentang keluarganya. Berjanji akan memberangkatkan ibunya umrah, tapi hari ini topeng itu terlepas. Vivi tertawa pelan, tawa yang dingin dan menusuk. Ia bangkit dari sofa,
berjalan perlahan mendekati Raffi. "Jaga mulutmu, Mas," ucap Vivi tenang. "Wanita yang kamu hina itu adalah ibu dari pemilik rumah ini secara sertifikat. Harusnya kamu hormat. Atau mungkin, kamu memang tidak punya rasa hormat pada siapapun, termasuk pada hukum." Raffi mendengus remeh. "Hukum? Jangan melucu. Secara hukum sertifikat rumah ini sah milik Bilqis. Aku membelinya, dan aku memberikannya padanya. Polisi manapun gak akan bisa usir kami." "Oh, ya?" Vivi mengangkat alisnya. "Kalau begitu, mari kita tanya langsung pada ahlinya." Vivi menepuk tangannya 2 kali. Pintu yang menghubungkan ruang tamu dengan ruang kerja di lantai bawah terbuka. Langkah kaki tegap terdengar mendekat. Inspektur Hadi, lengkap dengan seragam dinasnya dan didampingi 3 orang petugas, muncul di hadapan mereka. Aura otoritas langsung memenuhi ruangan itu, membuat oksigen terasa menipis bagi Raffi dan Bilqis. Wajah Raffi pucat pasi. Ia mengenali seragam itu. Itu bukan polisi patroli biasa, itu lambang reserse kriminal khusus. Kakinya refleks mundur selangkah, menabrak meja hias. "Selamat pagi, Pak Raffi Aditama," sapa Inspektur Hadi dengan nada datar namun tegas. "Dan Saudari Bilqis Anggraeni." "Ada apa ini, Pak?" tanya Raffi terbata-bata, keringat dingin mulai bercucuran di pelipisnya. "Kenapa ada polisi di rumah saya? Istri saya yang panggil? Ini masalah rumah tangga, Pak, tidak bisa dicampuri polisi." "Ini bukan masalah rumah tangga, Pak," jawab Inspektur Hadi sambil mengeluarkan selembar surat perintah penangkapan dari saku seragamnya. "Ini masalah tindak pidana korporasi, penggelapan dalam jabatan, dan pencucian uang atau money laundering." Raffi ternganga. "Pencucian uang? Bapak gila. Saya direktur utama. Uang saya halal." "Uang Bapak berasal dari manipulasi laporan keuangan PT Wira Sentosa selama 2 tahun terakhir dengan total kerugian negara dan perusahaan mencapai 45 miliar rupiah." Inspektur Hadi membacakan tuduhan itu dengan lancar tanpa melihat kertas. "Dan bukti terkuatnya ada di sini, di rumah ini." Inspektur Hadi menunjuk ke sekeliling ruangan, lalu tatapannya berhenti pada Bilqis yang kini mematung di samping ibunya. "Saudari Bilqis," lanjut Inspektur Hadi, "rumah ini dibeli tunai seharga 25 miliar rupiah menggunakan dana hasil kejahatan tersebut, namun diatasnamakan saudari untuk menyamarkan asal-usul uangnya. Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, saudari bukan hanya saksi. Saudari adalah pelaku pasif yang menikmati hasil kejahatan." Dunia Bilqis runtuh seketika. Lututnya lemas, dan ia ambruk ke lantai marmer yang dingin. Ia menatap sertifikat rumah yang sempat ia banggakan dalam pikirannya. Kini sertifikat itu tak ubahnya tiket menuju neraka. "Enggak, Pak. Saya nggak tahu apa-apa," jerit Bilqis histeris, air matanya tumpah ruah. Ia merangkak memeluk kaki ibunya. "Bu, tolong Kis, Bu. Kis nggak tahu kalau uangnya curian. Mas Raffi bilang itu uang bonus dia. Sumpah, Bu." Bu Sari hanya bisa menangis. Tubuhnya terguncang hebat, tidak sanggup melihat anaknya yang kini tampak begitu menyedihkan. Ia memalingkan wajah, hatinya hancur berkeping-keping. Raffi yang mulai panik berusaha mencari celah. Ia menatap Vivi dengan tatapan memohon yang menyedihkan, harga dirinya lenyap tak bersisa. "Vivi, sayang, tolong jelaskan sama mereka. Ini salah paham, kan? Kamu pasti salah lihat data. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Aku suamimu, Enam. Ayah dari anak-anak kita nanti. Kamu nggak tega kan lihat aku di penjara?" Vivi menatap suaminya dengan sorot mata jijik, seolah sedang melihat kotoran yang menempel di sepatu mahalnya. "Suami?" ulang Vivi tajam. "Suami yang kemarin melempar surat cerai ke mukaku? Suami yang memberiku waktu 48 jam untuk jadi gelandangan? Maaf, Mas. Waktumu sudah habis. Sekarang giliran kamu yang menikmati fasilitas negara. Tenang saja, di penjara nanti kamu nggak perlu pusing mikirin cicilan rumah. Semuanya gratis." Raffi hendak maju menerjang Vivi karena marah, tapi 2 petugas polisi dengan sigap memelintir tangannya ke belakang. Bunyi klik logam yang dingin terdengar mengerikan saat borgol terpasang di pergelangan tangan Raffi. "Lepaskan.
Saya punya pengacara. Saya bisa bayar kalian, teriak Raffi meronta-ronta seperti orang gila. Hak Anda untuk diam dan menghubungi pengacara, ucap Inspektur Hadi tenang. Bawa mereka. Seorang petugas lain mendekati Bilqis, memintanya berdiri. Bilqis menggeleng-geleng kuat, menolak diborgol. Mas Raffi, tanggung jawab. Kamu bilang rumah ini aman. Kamu bilang ini punya aku. Kenapa aku ikut ditangkap? Raffi yang sedang diseret keluar hanya bisa menunduk. Tidak berani menatap wajah kekasihnya yang kini penuh kebencian. Cinta yang mereka agung-agungkan itu hancur lebur hanya dalam hitungan menit, digantikan oleh rasa saling menyalahkan demi menyelamatkan diri sendiri. Vivi berdiri tegak menyaksikan pemandangan itu. Ia melihat Bilqis digiring keluar sambil terus menoleh ke arah Busari, memohon ampun. Namun, nasi sudah menjadi bubur. Busari, panggil Vivi pelan setelah polisi membawa Raffi dan Bilqis keluar. Wanita tua itu masih terduduk di sofa, wajahnya tertutup kedua telapak tangan. Vivi duduk di sampingnya, tidak menyentuhnya, hanya memberikan ruang. Maafkan saya harus melakukan ini dengan cara yang keras, Bu, ucap Vivi tulus. Tapi kalau tidak begini, Bilqis tidak akan pernah sadar. Rumah ini sekarang disita negara sebagai barang bukti. Tapi ibu jangan khawatir. Supir saya akan mengantar ibu pulang ke desa. Dan saya pastikan kebutuhan ibu terjamin selama proses hukum Bilqis berjalan. Busari menurunkan tangannya, menatap Vivi dengan mata sembab. Terima kasih, Nak Vivi. Ibu malu. Ibu malu sekali punya anak seperti dia. Kamu orang baik, Nak. Maafkan Bilqis. Vivi mengangguk pelan. Ia tidak membenci Busari. Ibu itu hanyalah korban lain dari keserakahan Raffi dan Bilqis. Di luar, sirine mobil polisi mulai meraung, memecah ketenangan pagi kompleks elit itu. Tetangga-tetangga yang penasaran kini berkerumun di depan pagar, menyaksikan direktur utama yang sombong dan gundiknya digelandang masuk ke dalam mobil tahanan. Vivi berjalan keluar menuju teras. Ia menarik napas panjang, menghirup udara pagi yang kini terasa jauh lebih segar. Rumah mewah di belakangnya kini kosong melompong. Benda mati itu telah menjadi saksi bisu kejatuhan rajanya. 48 jam yang Raffi berikan, ternyata adalah hitungan mundur menuju kiamat kecil bagi dirinya sendiri. Suara dentingan besi yang beradu dengan kunci gembok menggema lorong sempit yang pengap itu. Bunyi itu terdengar jauh lebih mengerikan dibandingkan teriakan Raffi sebelumnya. Jeruji besi berwarna kelabu yang berkarat kini menjadi pemandangan barunya, menggantikan dinding marmer dan kaca jendela apartemen mewah yang biasa ia nikmati. Raffi mencengkeram besi dingin itu dengan kedua tangannya. Matanya nanar menatap petugas yang baru saja menguncinya di dalam sel tahanan sementara. Ia masih mengenakan kemeja mahalnya, namun kini kusut dan ternoda keringat dingin. Di sel sebelahnya, terpisah dinding beton namun masih bisa mendengar suara. Terdengar isak tangis Bilqis yang tak henti-hentinya meraung, memanggil nama ibunya yang sudah pulang dengan hati hancur. Saya mau menelepon pengacara saya. Ini pelanggaran hak asasi, teriak Raffi parau, urat lehernya menonjol. Kalian tidak tahu siapa saya? Saya Direktur Utama PT Wira Sentosa. Satu telepon dari saya, karir kalian tamat. Seorang petugas piket yang sedang menyeruput kopi, hanya menoleh sekilas dengan tatapan bosan. Bapak Raffi, simpan tenaga Bapak. Pengacara Bapak sudah datang, tapi dia tidak datang untuk membebaskan Bapak. Raffi terdiam. Harapan tiba-tiba melambung di dadanya. Pak Dharma, suruh dia masuk. Cepat. Tak lama kemudian, sosok Pak Dharma muncul di ujung lorong. Pria tua itu berjalan tenang dengan tas kerja kulit di tangannya, didampingi seorang asisten muda. Raffi langsung menempelkan wajahnya ke jeruji, tersenyum lebar seolah melihat malaikat penyelamat. Pak Dharma, syukurlah Bapak datang, seru Raffi dengan napas memburu. Bapak lihatkan kelakuan gila Vivi? Dia menjebak saya. Cepat urus jaminan penangguhan penahanan saya. Gunakan dana taktis perusahaan, berapapun biayanya, keluarkan saya dari tempat bau ini sekarang juga. Pak Dharma berhenti tepat di depan sel Raffi. Ia tidak tersenyum, tidak juga menunjukkan simpati. Ia memandang Raffi dengan tatapan datar, seolah sedang melihat orang asing. Tanpa berkata apa-apa,
Pak Dharma memberi isyarat pada asistennya untuk mengeluarkan sebuah map merah dari dalam tas. Pak Raffi, suara Pak Dharma terdengar formal dan dingin. Saya datang ke sini bukan sebagai kuasa hukum pribadi Anda. Saya datang mewakili Dewan Komisaris PT Wira Sentosa, yang dipimpin oleh pemegang saham mayoritas, Ibu Vivi. Senyum di wajah Raffi perlahan memudar. Apa maksud Bapak? Ini adalah surat keputusan pemberhentian dengan tidak hormat, ucap Pak Dharma sambil menyodorkan map itu melalui celah jeruji. Raffi menerimanya dengan tangan gemetar. Terhitung sejak 1 jam yang lalu, seluruh akses Anda terhadap aset, rekening, dan fasilitas perusahaan telah dicabut total. Rapat luar biasa pemegang saham yang digelar darurat pagi ini, memutuskan untuk memecat Anda atas dasar pelanggaran berat, penggelapan dana dan merusak citra perusahaan. Raffi membaca surat itu dengan mata melotot. Di bagian bawah, tertera tanda tangan Vivi yang tegas dan rapi di atas materai. Dipecat? Bisik Raffi, suaranya hilang. Tapi saya yang membesarkan perusahaan itu. Tanpa saya, Wira Sentosa akan bangkrut. Vivi tidak bisa melakukan ini. Ibu Vivi bukan hanya bisa, tapi beliau sudah melakukannya. Balas Pak Dharma tajam. Dan perlu Bapak ketahui, Ibu Vivi juga sudah mengajukan gugatan perdata untuk menyita seluruh aset pribadi Bapak, termasuk mobil sport, jam tangan mewah, dan investasi saham atas nama pribadi, untuk mengganti kerugian perusahaan sebesar 45 miliar rupiah. Jadi, secara teknis, saat ini Bapak adalah seorang pengangguran yang tidak memiliki harta sepeser pun untuk membayar pengacara. Dunia Raffi runtuh untuk kedua kalinya hari itu. Ia mundur terhuyung, punggungnya menabrak dinding sel yang lembab. Kakinya lemas. Tanpa uang, tanpa jabatan, dan tanpa koneksi, ia hanyalah mangsa empuk di dalam penjara. Bilang pada Vivi. Raffi mendesis, air mata kemarahan dan ketakutan mulai menggenang. Bilang padanya aku suaminya. Dia tidak boleh sekejam ini. Kekejaman adalah saat Bapak melempar surat cerai dan mengusir istri Bapak yang setia demi seorang wanita simpanan. Potong Pak Dharma telak. Ibu Vivi hanya mengembalikan apa yang Bapak mulai. Selamat menikmati fasilitas baru Bapak. Pak Dharma berbalik badan dan melangkah pergi, mengabaikan teriakan Raffi yang memanggil-manggil namanya dengan putus asa. Sementara itu, di ruang interogasi yang terpisah, Bilqis duduk berhadapan dengan penyidik wanita. Wajah cantiknya kini berantakan, mascara luntur membasahi pipinya. Kesombongannya saat memilih perhiasan kemarin sore sudah lenyap tak berbekas. Saya cuma dikasih, Bu. Sumpah, racau Bilqis histeris. Mas Raffi bilang itu hadiah. Saya nggak tahu kalau itu uang korupsi. Saya korban, Bu. Mas Raffi yang jahat, dia yang nipu saya. Saudari Bilqis, potong penyidik itu sambil memutar sebuah rekaman suara dari laptopnya. Terdengar jelas suara Bilqis yang direkam oleh Vivi di ruang tamu kemarin. Mas Raffi cerita semuanya. Dia bilang dia pindahin dana itu pelan-pelan biar nggak ketahuan audit. Wajah Bilqis pucat pasi. Suaranya sendiri kini menjadi hakim yang paling mematikan. Anda tahu persis asal-usul uang itu, ujar penyidik dingin. Anda menikmati kemewahan di atas kejahatan. Ancaman hukumannya maksimal 15 tahun penjara. Bilqis menelungkupkan wajahnya ke meja, meraung kencang. Bayangan rumah mewah, mobil baru, dan status sosialita yang ia impikan hancur lebur, digantikan oleh bayangan dingin lantai penjara dan tatapan kecewa ibunya yang akan menghantuinya seumur hidup. Cinta yang ia banggakan pada Raffi menguap seketika, berganti menjadi kebencian mendalam karena pria itu menyeretnya ke neraka ini. Di belahan kota lain, suasana di gedung pencakar langit PT Wira Sentosa terasa tegang namun penuh hormat. Vivi melangkah masuk ke lobi utama. Tidak ada lagi penampilan istri rumah tangga yang sederhana. Hari ini, ia mengenakan setelan bisnis hitam yang membalut tubuhnya dengan sempurna, aura kepemimpinan memancar kuat dari setiap langkah kakinya. Para karyawan yang berpapasan dengannya menunduk hormat, sebagian berbisik kagum, sebagian lagi takut. Berita penangkapan Raffi sudah menyebar di grup WhatsApp kantor, beserta kabar bahwa Vivilah otak di balik operasi pembersihan itu. Vivi masuk ke dalam lift khusus direksi, menekan tombol lantai paling atas. Begitu pintu lift terbuka, ia berjalan lurus menuju ruangan yang selama ini diduduki Raffi. Ruangan direktur utama.
Sekretaris Raffi yang dulu sering bersikap sinis padanya kini berdiri gemetar di balik mejanya. Selamat siang, Bu Vivi. Ada yang bisa saya bantu? Siang, jawab Vivi singkat tanpa menoleh. Panggil jasa pembersih profesional. Saya ingin semua barang-barang Raffi dikeluarkan dari ruangan ini dalam waktu 1 jam. Ganti kursinya, ganti mejanya, ganti karpetnya. Saya tidak mau mencium sisa-sisa pengkhianat di ruangan saya. Baik, Bu. Segera saya laksanakan. Vivi masuk ke dalam ruangan besar itu. Ia berdiri di depan jendela kaca raksasa yang menampilkan pemandangan kota Jakarta dari ketinggian. Dulu, Raffi sering berdiri di sini, merasa dirinya raja dunia. Sekarang, Vivi yang berdiri di sini sebagai pemilik tahta yang sesungguhnya. Ponselnya berbunyi. Pesan singkat dari Pak Dharma masuk, surat pemecatan sudah diterima. Aset pribadi sedang dalam proses pembekuan. Mereka sudah tamat, Bu. Vivi tersenyum tipis. Ia menatap pantulan dirinya di kaca jendela. 48 jam yang lalu, ia adalah istri yang dicampakan. Sekarang, ia adalah CEO yang baru saja membersihkan perusahaannya dari parasit. Realitas memang menghantam keras, tapi bagi Vivi, hantamannya adalah sebuah kemenangan mutlak. Ia duduk di kursi besar itu, meski belum diganti, ia merasa perlu merasakannya sebentar. Vivi mengambil bingkai foto Raffi yang masih ada di meja, menatapnya sebentar, lalu membuangnya ke tempat sampah di bawah meja dengan gerakan santai. Sampah harus berada di tempatnya, gumam Vivi pelan. Babak ini telah berakhir. Raffi dan Bilkis kini harus menghadapi dunia nyata yang kejam tanpa uang dan kekuasaan. Sementara Vivi siap melangkah ke masa depan yang bersih tanpa beban masa lalu. 30 hari telah berlalu sejak drama pengusiran di pagi buta itu. Waktu yang cukup singkat bagi bumi untuk berputar, namun terasa seperti seabad bagi penghuni sel Blok C di rumah tahanan Salemba. Raffi duduk di sudut sel yang lembab, menatap nanar ke arah pintu besi. Tubuhnya kurus, matanya cekung, dan rambutnya yang dulu selalu tertata rapi kini mulai memanjang tak terurus. Ia menunggu. Setiap hari Selasa adalah jadwal kunjungan, dan setiap Selasa pula ia berharap nama, Vivi, akan dipanggil oleh sipir penjara. Ia ingin meminta maaf. Ia ingin memohon. Ia ingin bilang bahwa ia hilaf. Raffi Aditama, teriak sipir dari ujung lorong. Jantung Raffi berdegup kencang. Ia langsung melompat berdiri, merapikan baju tahanannya yang lusuh. Harapan itu melambung tinggi. Vivi pasti datang. Istrinya itu wanita yang lembut, pasti dia tidak tega membiarkannya membusuk di sini selamanya. Namun, ketika ia sampai di ruang kunjungan yang dipisahkan oleh kaca tebal, bahunya merosot lemas. Bukan wanita cantik dengan senyum menenangkan yang duduk di sana, melainkan Pak Dharma, yang menatapnya dengan wajah datar tanpa ekspresi. Mana Vivi? Tanya Raffi parau, tangannya menempel di kaca. Kenapa dia nggak datang? Pak, saya mau bicara sama istri saya. Pak Dharma membuka tas kerjanya, mengeluarkan sebuah map hijau dan menempelkannya ke kaca. Mantan istri, Pak Raffi. Pengadilan Agama baru saja mengetuk palu pagi ini. Gugatan cerai Ibu Vivi dikabulkan secara fair stake karena Anda sedang dalam masa penahanan dan bukti perselingkuhan serta KDRT psikis sudah tak terbantahkan. Raffi menatap akta cerai itu dengan pandangan kabur. Nggak mungkin. Vivi cinta mati sama saya. Cinta itu mati tepat saat Bapak melempar surat cerai dan mengusirnya demi wanita lain. Jawab Pak Dharma dingin. Oh ya, satu hal lagi. Rumah di Pondok Indah itu, aset yang Bapak banggakan dan Bapak jadikan alasan untuk mengusir Ibu Vivi. Kenapa dengan rumah itu? Itu masih bisa diselamatkan kan? Tanya Raffi dengan sisa-sisa keserakahannya. Rumah itu sudah disita negara sebagai barang bukti pencucian uang. Namun, karena Ibu Vivi membuktikan bahwa sebagian dana pembeliannya juga berasal dari uang pribadinya yang Bapak curi, pengadilan memberikan hak prioritas pada Ibu Vivi untuk membelinya kembali atau melelangnya. Jelas Pak Dharma. Bilang sama Vivi, ambil rumah itu. Seru Raffi. Setidaknya kalau aku bebas nanti, aku masih punya tempat tinggal. Pak Dharma tertawa kecil, tawa yang kering. Bapak masih bermimpi? Ibu Vivi menolak rumah itu. Beliau bilang, rumah itu kotor. Beliau sudah memerintahkan saya untuk melelang rumah itu,
dan seluruh hasil penjualannya disumbangkan ke panti sosial untuk korban kekerasan rumah tangga. Beliau tidak menginginkan 1 rupiah pun uang dari jejak Bapak. Raffi terduduk lemas di kursinya. Harapan terakhirnya untuk memiliki sandaran hidup telah musnah. Dan Bilqis? Tanya Raffi pelan, nyaris tak terdengar. Bilqis dituntut 5 tahun penjara. Ibunya, Bu Sari, sudah pulang ke kampung dan sakit keras karena menanggung malu. Tidak ada yang mau membesuk Bilqis, bahkan keluarganya sendiri sudah membuangnya. Pak Dharma membereskan berkasnya, lalu berdiri. Bapak benar-benar sendirian sekarang. Selamat menikmati waktu, Bapak. Masih ada 12 tahun lagi, kan? Pak Dharma berbalik pergi, meninggalkan Raffi yang mulai menangis meraung-raung, memukul kaca pembatas hingga tangannya memar. Penyesalan itu datang, tapi terlambat. Pintu neraka yang ia buka sendiri kini telah terkunci rapat dari luar. Sementara itu, di sebuah kawasan bukit yang sejuk di pinggiran kota, jauh dari kebisingan masa lalu, sebuah mobil SUV putih terbaru berhenti di depan sebuah bangunan modern minimalis yang baru saja selesai dibangun. Arsitekturnya elegan, didominasi kaca besar yang menghadap langsung ke pemandangan gunung. Ini bukan rumah mewah pamer harta seperti selera Raffi dan Bilqis. Ini adalah rumah peristirahatan yang tenang, simbol dari kedamaian. Vivi turun dari mobilnya. Ia melepas kacamata hitamnya, membiarkan angin pegunungan menerpa wajahnya yang segar. Tidak ada lagi beban di pundaknya. Perusahaannya kini berjalan lancar setelah dibersihkan dari tikus-tikus berdasi. Ia berjalan menuju beranda, di mana seorang kontraktor muda sedang menunggunya dengan kunci di tangan. Sudah siap huni, Bu Vivi, sapa kontraktor itu ramah. Sesuai desain Ibu. Ruang kerja dengan pemandangan matahari terbit, dan taman belakang yang luas. Terima kasih, ucap Vivi tulus sambil menerima kunci itu. Ponsel Vivi bergetar. Sebuah pesan masuk dari Pak Dharma. Sudah selesai, Bu. Dia menangis. Lelang rumah lama sedang diproses. Vivi membaca pesan itu sekilas, lalu menekan tombol, hapus. Ia tidak membalasnya. Ia tidak perlu tahu bagaimana penderitaan Raffi. Baginya, Raffi dan Bilqis hanyalah bab lama di buku yang sudah ia tutup dan ia bakar. Vivi melangkah masuk ke dalam rumah barunya. Ruangan itu kosong, tapi terasa penuh. Penuh dengan harapan, penuh dengan kebebasan, dan penuh dengan harga diri yang berhasil ia rebut kembali. Ia berdiri di tengah ruang tamu, merentangkan kedua tangannya, dan menarik napas dalam-dalam. 48 jam. Gumam Vivi sambil tersenyum tipis. Raffi memberiku waktu 48 jam untuk menangis dan pergi. Tapi aku menggunakan 48 jam itu untuk mengambil kembali hidupku. Vivi berjalan ke jendela besar, menatap matahari yang mulai meninggi. Ia bukan lagi istri yang berlindung di balik bayangan suami. Ia adalah wanita mandiri yang berdiri di atas kakinya sendiri. Rumah ini milik kekasih barumu? Vivi mengulang kalimat Raffi dulu dengan nada geli. Maaf, Mas. Rumahku adalah diriku sendiri. Dan kekasih baruku adalah kebebasanku. Vivi berbalik, melangkah pasti menuju dapur untuk menyeduh teh pertamanya di rumah itu. Di luar sana, dunia terus berputar. Para pengkhianat sedang menjalani hukuman mereka, sementara sang pemenang sedang menikmati teh hangat dengan ketenangan yang tak ternilai harganya. Tamat. Pesan moral. Kesetiaan dan ketulusan adalah pondasi terkuat dalam sebuah hubungan. Ketika seseorang mengkhianatinya demi kesenangan sesaat dan harta duniawi, ia sesungguhnya sedang menggali lubang kehancurannya sendiri. Harta bisa dicari, wajah cantik bisa memudar, tetapi pasangan yang tulus menemani dari nol adalah rezeki yang tak tergantikan. Jangan sampai kesombongan membuatmu membuang berlian demi memungut kerikil, karena penyesalan selalu datang terlambat saat segalanya sudah hilang.